Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Ronald. Nah, pada pagi hari ini, saya ingin berbagi kepada Anda ya tentang satu materi yang luar biasa ya, di mana materi ini ada banyak orang yang tidak sadar telah melakukannya seumur hidupnya, ya. Dan ternyata apa yang dia lakukan itu tidak membawa dia kepada masa ketika dia sudah tua, sudah senior, sudah yang harusnya pensiun, sudah harusnya bisa menikmati hidup. Namun ternyata kenyataannya ketika pensiun atau ketika tua justru tidak memiliki apa-apa ya. Ada bahkan banyak orang yang hari ini di usia tuanya justru punya problem keuangan yang sangat besar. Nah, rupanya karena mereka melakukan kesalahan. Nah, itu yang kan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu tentang membangun aset ya dan bukannya membangun income. Nah, apa itu? Kita akan belajar sama-sama. Jadi Bapak Ibu siapkan buku catatan Anda dan mari kita belajar bersama-sama. Oke. Nah, yang pertama kita akan melihat ya, apa sih yang disebut dengan aset. Nah, apakah aset yang Anda miliki pada hari ini ya? Ada banyak orang, "Oh, aset saya ini, Pak, mobil." Ya. Ada yang lain mengatakan, "Oh, aset saya ini, Pak, rumah." Nah, apakah rumah dan mobil kita itu termasuk aset? Nah, sebelum kita mengetahuinya, kita akan lihat dulu pengertian dari aset. Apakah aset? Aset adalah sesuatu yang mendatangkan penghasilan atau income untuk kita, baik itu mungkin setiap bulan ataupun mungkin setiap tahun. Nah, ini yang penting. Dan tanpa kita harus aktif bekerja terus-menerus. Kenapa? Karena ada sistem yang bekerja, ya. Nah, ini bedanya ya. Jadi aset itu mendatangkan yang kemudian kita akan sebut yang namanya passive income, ya. Jadi kalau kita bekerja, kita aktif bekerja, itu namanya adalah active income, ya. Nah, di sisi yang lain, lawan dari aset adalah biaya. Nah, apakah biaya? Ya, mungkin kita bisa lihat ya, mungkin hari ini kita yang punya mobil, kita butuh perawatan mobil ya. Kita keluar untuk perawatan mobil. Yang di rumah juga untuk keluar perawatan rumah ya, kebutuhan-kebutuhan rumah. Itu kita keluar ya. Jadi ternyata yang namanya biaya adalah sesuatu yang mengambil dari penghasilan kita ya, baik itu mungkin setiap bulan maupun setiap tahun ya. Jadi kebalikan dari aset. Kalau aset tadi mendatangkan income, kalau biaya itu mengeluarkan ya. Apa yang sudah kita dapatkan, nah ini dikeluarkan dari kantong ya, seperti gambar yang di bawah. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui ya gambaran tadi, apakah rumah atau mobil kita itu merupakan aset. Nah, sehingga kita harus bisa mulai menjawab pertanyaan ini ya. Jadi, jika ya kita menjawab bahwa rumah atau aset kita itu adalah rumah atau mobil kita adalah aset, maka pertanyaannya adalah berapa income atau penghasilan yang kita dapatkan setiap bulan atau setiap tahunnya ya dari rumah atau mobil kita. Nah, atau sebaliknya, justru kita akan keluar biaya mungkin itu setiap bulan atau setiap tahunnya. Nah, kita bisa kemudian merenungkan dan melihat ya, karena ada banyak orang hari ini punya pengertian yang salah ya. Nah, seperti ini. Nah, di sisi yang lain, kita mulai melihat realitanya tentang income dan biaya ya. Pertanyaan yang pertama adalah ketika saya tidak bisa lagi aktif bekerja ya atau tidak lagi bisa memiliki yang namanya aktif income. Pertanyaannya adalah berapa penghasilan atau income yang masih bisa saya dapatkan? Yang kedua, bagaimana dengan biaya hidup per bulan yang harus dikeluarkan? Apakah ketika kita sudah di usia tua, apakah ketika kita sudah pensiun, atau bahkan apakah ketika kita sakit ya, biaya itu bisa berhenti? Nah, Bapak Ibu celakanya biaya itu tidak pernah berhenti sampai kita meninggal dunia, ya. Baru biayanya berhenti. Selama kita hidup, apapun kondisi kita, kita tetap mengeluarkan yang namanya biaya. Biaya itu tetap bersama kita terus ya. Nah, yang pertanyaan ketiga adalah apakah saya sudah siap apabila saya sudah tidak bisa bekerja lagi? Ya. Dalam pengertian apakah saya sudah bisa mencukupi
ya, biaya-biaya yang harus saya keluarkan sampai saya meninggal, ya. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah bagaimana dengan keluarga saya, ya. Apalagi kalau hari ini saya sebagai tulang punggung utama keluarga, ya. Ketika tulang punggung ini sudah tidak dapat lagi berfungsi, apa yang akan terjadi dengan keluarga? Nah, seperti gambar yang di sebelah kanan, ya. Nah, disinilah kebanyakan orang itu bekerja untuk mendapatkan aktif income yang besar, tetapi tidak banyak orang yang bekerja untuk membangun aset. Nah, Bapak Ibu, inilah kesalahan dari banyak orang ya yang hanya berfokus saja untuk membangun aktif income, mereka tidak membangun aset sehingga ketika suatu hari mereka sudah tidak dapat lagi menghasilkan aktif income, ya walaupun mungkin pada waktu masa mudanya aktif income-nya begitu besar ya, tetapi ketika dia tua, ketika dia sudah pensiun dan dia ternyata tidak punya lagi sumber income, maka yang terjadi dia mulai menghabiskan apa yang sudah dia simpan selama ini, ya tinggal seberapa banyak yang sudah bisa disimpan, maka sebanyak itu atau selama itulah dia masih bisa mengeluarkan biaya. Namun suatu hari ketika semua yang sudah dia kumpulkan itu habis, maka pada saat itulah dia sudah tidak lagi memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar biaya-biaya yang harus tetap dia keluarkan. Ya, nah Bapak Ibu itulah materi dari penjelasan saya tentang aset dan biaya ya. Bagaimana kita ini sebaiknya membangun aset dan bukan hanya berfokus pada membangun aktif income yang besar agar kita bisa memiliki yang namanya kehidupan finansial yang bagus ya, agar kita tidak harus menurunkan gaya hidup kita, agar kita bisa hidup tenang, aman, nyaman sampai usia kita habis. Oke, sekian dari saya dan selamat pagi, sukses buat Anda semua. Go Diamond, Go Royal Crown, Go Saham, dan Royalty.